teman-teman semua, kembali lagi di channel Hobi Komputer bersama Pak Hendri di sini. Dan hari ini kita mau membuat website dengan Laravel, Bootstrap, dan Material Design. Nah, motivasi kita hari ini dulu dikeluarkan dari sekolah, kini jadi lulusan terbaik di Inggris. Bukti kegagalan tidak membunuh kesuksesan. Nah, jadi ini adalah motivasi kita hari ini ya, dimana kalau kita lihat seringkali kita merasa gagal ya, tapi gagal itu bukan akhir dari segalanya ya. Jadi asalkan kita mau bangkit kembali ya, berjuang kembali ya. Jadi tidak ada kata gagal ya. Artinya gagal itu hanya proses mau belajar lagi gitu ya. Materi kita hari ini kita mau membahas tentang Bootstrap Material Design. Nah, dimana kalau kita perhatikan di sini ada navbar ya. Navbarnya ini lebih cantik ya. Dimana dia ada logo-logonya, kemudian ikon-ikonnya ya. Kemudian untuk tombolnya di sini ada gradiennya. Kemudian tombolnya juga bisa kita buat lengkungan seperti ini ya. Ini masih menggunakan Bootstrap dan ditambah dengan Material Design. Nah, kemudian untuk sign in, kita bisa menggunakan seperti ini tombolnya, gradient. Jadi ada perubahan dari warna biru muda ke biru tua. Kemudian juga bisa menggunakan sign in, menggunakan Facebook, menggunakan Twitter, atau menggunakan Google+. Nah, setelah login nanti bisa seperti ini juga ya. Ada fotonya, namanya, passwordnya. Nah, bisa kita setting seperti ini ya. Kemudian juga kita bisa membuat tampilan backgroundnya jadi gambar ya. Jadi gambar dijadikan sebagai background. Kemudian dibuat gelap gambarnya. Kemudian ada tombol di sini sign up. Nah, dan juga ada ini namanya date picker. Jadi kita bisa memilih tanggal. Contoh katakanlah di Traveloka ya, kita bisa memilih tanggal dengan menggunakan komponen date time picker. Nah, untuk mengakses semua material design tersebut, kita harus membuka situs namanya mdbootstrap.com. Jadi silakan teman-teman membuka browser mdbootstrap.com. Oke, ada ya tulisannya mdbootstrap.com, kita klik. Nah, nanti muncul websitenya seperti ini tampilannya. Nah, untuk mendownload dari MD Bootstrap ini atau Material Design Bootstrap, kita bisa klik di sini menunya, kemudian ada tombol download. Kita klik tombol download, nanti muncul seperti ini ya. Nah, di sini kita ada versi yang gratis, free, ada versi yang berbayar, pro. Ya, kita pilih yang gratis saja, yang free ya. Kita klik di sini download zip. Ya, nah setelah teman-teman mendownload, nanti diekstrak ya filenya. Nah, di sini saya sudah mendownload. Nah, ini ya. Jadi saya sudah ekstrak filenya. Di sini ada CSS, ada IMG, ada JS ya. Nah, di dalam CSS ada bootstrapnya. Kemudian di dalam JS sama ada bootstrapnya juga ya. Nah, ini yang sudah kita download ya. Nah, setelah kita mendownload MDB-nya atau Material Design Bootstrap-nya, langkah berikutnya adalah kita membuka project penjualan. Ya, kita membuka file project penjualan kita di Visual Studio Code.
Jadi kita buka di Visual Studio Code. Nah, bagi teman-teman yang belum menginstal Laravel ya, silakan lihat dulu video saya bagaimana cara menginstal Laravel. Di sini karena saya sudah menginstal Laravel, nah jadi di sini sudah ada folder penjualan. Nah, setelah kita buka folder penjualan di dalam Visual Studio Code, langkah berikutnya adalah kita harus mengkopikan ya. Kita mengkopikan dari MDB ini folder-folder ini ya. Jadi kita kopikan CSS, kemudian IMG, JS, SCSS dan SRC ya. Kita copy ya, Ctrl C. Kemudian kita kopikan ke dalam folder penjualan, di dalam folder publik ya, di dalam folder publik kita buat folder baru. Nama foldernya adalah tes aja ya, coba tes. Kemudian enter ke dalam, kita pastekan. Oke, sudah ada ya CSS, IMG, JS dan SRC ya. Kita sudah mengkopikan ke dalam folder publik, ada di dalam folder penjualan. Nah, setelah kita kopikan folder-foldernya, langkah berikutnya kita buka lagi folder MDB-nya tadi. Di sini ada indeksnya ya, ada index.html-nya. Nah, kita klik kanan, open with Visual Studio Code. Kita buka indeksnya di Visual Studio Code. Kemudian langkah berikutnya adalah kita buat view ya. Kita buat view-nya ada di folder resources. Ya, ada di folder resources. Kemudian ada di folder view. Kemudian kita buat view-nya dengan cara klik kanan, kemudian new folder, maka dia akan membuat folder baru di sini. Kita buat namanya adalah layouts, ya, layouts, ada S ya, layouts. Kemudian kita enter. Nah, di dalam layouts ini ada file baru ya, ada file baru. Kita buat lagi di dalam layout, klik kanan, new file. Kita buat namanya main.blade.php ya. Enter. Oke, sudah kita buat mainnya. Kemudian kita kopikan index.html yang tadi. Kita kopikan semuanya ya. Ctrl A, Ctrl C, kemudian Ctrl V untuk mengkopikan dan kita pastekan di main.blade.php. Kita simpan, Ctrl S. Kemudian langkah berikutnya kita buat lagi file di dalam layouts. Kita klik kanan, new file lagi. Nama filenya adalah navbar.blade.php, enter. Kemudian kita buat lagi file baru, di klik kanan di dalam layout, new file. Kita buat lagi footer.blade.php. Nah, jadi ini wajib menggunakan blade.php ya. Blade ini adalah template engine ya. Nanti kita bahas ya template engine ya. Nah, kemudian kita pilih yang main.blade.php ya. Kemudian kita lihat di main ini. Oke, kita lihat di main ini.
Oke, di sini ada hrefnya ya. Nah, hrefnya kita mau menghubungkan ke dalam folder yang tadi ya. Nah, caranya untuk menghubungkan ini ada di baris nomor 15 ya. Kita tambahkan buka kurung 2 kali. Kemudian kita ketikkan di sini adalah aset. Kemudian buka kurung. Kemudian tanda petik 1, publik. Tadi ada di folder publik. Kemudian garis miring tes. Garis miring. Nah, ini ya, garis miring CSS. Ini kita kopikan aja CSS-nya sampai titik CSS-nya kita cut aja ya. Ctrl X. Kita pastekannya di dalam sini ya. Nah, seperti ini ya. Jadi kita pastekan di dalam sini. Jadi di dalam aset ini ya. Nah, kemudian kalau sudah, kita kopikan dari buka kurung kurawal 2 kali ini, Ctrl C, sampai tutup kurung kurawal, Ctrl C ya. Kemudian kita pastekan di sini. Kita pastekan di dalam petik ini ya, Ctrl V. Kemudian kita copy atau cut aja CSS MDB-nya. Kita cut, Ctrl X. Kemudian kita pindahkan ke dalam tes ini ya, CSS. Oke, kita pastekan, Ctrl V. Jadi seperti ini tampilannya. Kemudian kita kopikan lagi buka kurung kurawalnya sampai tutup kurung kurawal, Ctrl C. Kemudian di dalam petik href ini, Ctrl V. Kemudian kita cut lagi yang ada di sini, Ctrl X. Kita pastekan. Oke, seperti ini ya. Kita simpan, Ctrl S. Nah, kemudian untuk JavaScript-nya ada di bawah sini, kita scroll ke bawah. Masih di main.blade.php ya. Nah, caranya sama, kita buka kurung kurawal dua kali ya. Kemudian kita ketikkan aset ya, aset. Kemudian buka kurung publik garis miring tes garis miring sesuaikan dengan folder JS ini ya. Kita kopikan aja atau kita cut JS garis miring jQuery ini sampai titik JS, kita cut, Ctrl X. Kita pastekan di dalam sini. Nah, di samping tes ini ya, garis miring JS, garis miring jQuery titik min titik JS. Nah, kemudian kita kopikan buka kurung kurawal sampai tutup kurung kurawalnya. Kita copy ya, Ctrl C. Kemudian kita pastekan lagi di dalam src ini, Ctrl V. Kemudian kita cut lagi bagian JS garis miring popper ini, Ctrl X. Kita timpa di dalam JS ini, Ctrl V. Kemudian kita kopikan lagi garis di ini ya, buka kurung kurawal. Kita kopikan lagi, Ctrl C. Kemudian pastekan di dalam src ini, Ctrl V. Sama caranya, kita cut lagi bagian ini, Ctrl X. Bootstrap min JS-nya, Ctrl X. Kemudian kita pastekan di dalam sini, JS popper-nya kita blok. Kemudian kita paste, Ctrl V. Kemudian yang bawah ini juga sama ya. Kita blok lagi, buka kurung kurawal, sampai tutup kurung kurawal, Ctrl C. Kemudian pastekan, Ctrl V. Kemudian kita cut lagi, Ctrl X.
Kita blok dari JS ini sampai sini, kita Ctrl V. Oke, jadi sudah selesai kita melakukan namanya mengganti foldernya ya, mengganti dari linknya ya, link dalam foldernya. Nah, kemudian untuk menjalankan Laravel ya, jadi teman-teman harus membuka XMPP Control Panel terlebih dahulu ya. Jadi silakan buka XMPP Control Panel. Nah, setelah teman-teman buka XMPP Control Panel, nanti silakan teman-teman klik Start pada Apache dan klik Start pada MySQL. Sehingga dia membuat warna hijau seperti ini ya. Artinya di sini web servernya berjalan, Apache-nya berjalan, dan database MySQL-nya berjalan. Nah, bagi teman-teman yang belum menginstal XMPP, silakan install dulu ya. Untuk langkah-langkah instalasinya ada di video sebelumnya. Silakan dinonton dulu. Saya cantumkan link videonya di deskripsi di bawah ya. Oke, setelah kita klik tombol Start pada Apache dan MySQL, langkah berikutnya kita buka Visual Studio Code kita yang tadi ya, View, kemudian pilih Terminal ya, View Terminal. Kemudian ketikkan perintah php artisan server. Oke, kita coba ya. Kita buka Visual Studio Code kita. Kita klik View. Ya, kita klik View. Kemudian kita pilih yang namanya Terminal. Nah, ini ya terminal. Nanti muncul di bawah. Nah, muncul di bagian bawah. Di sini ada terminal. Nah, kita ketikkan di terminal ini php artisan server. Enter. Nah, nanti muncul di sini ada tulisannya Laravel Development Server Started. Ada tulisannya 127.0.1.2.8000. Nah, kita buka di browser ya. Kita buka di browser. Alamatnya itu ya. Ctrl C aja. Ctrl C. Kemudian kita buka di browser kita. Ctrl V. Oke, sudah muncul ya. Sudah muncul. Ada tulisannya Laravel, kemudian ada ininya ya di bawahnya. Nah, kita lihat di VS Code kita. Nah, ini pun berjalan ya. Nah, ini berjalan. Nah, langkah berikutnya adalah kita lihat lagi ada di menu di Oke, kita lihat di routes. Ada di folder routes ya. Jadi silakan teman-teman pilih folder routes. Kemudian ada web.php. Nah, di sini ya. Nah, di sini jelas bahwa Laravel akan membuka welcome ini ya. Jadi return view ini dia akan membuka ke halaman welcome. Nah, di manakah halaman welcome? Itu adanya letaknya di resources ya. Ada di folder ini resources, ada di folder view. Nah, ini ya welcome ya. Jadi dia akan memanggil welcome ini di dalam folder resources, view dan welcome ini ya. Nah, ini yang dipanggil ya. Nah, sebagai contoh kita tidak mau menampilkan ini ya, kita hapus aja deh semuanya ya, delete welcome-nya, kita hapus, kosongkan saja. Kemudian kita ganti ya, kita ganti welcome-nya menjadi add extend, buka kurung. Tadi kita sudah membuat folder namanya layouts, titik. Nah, titik ini menandakan bahwa di dalam folder layouts itu ada file namanya main. Nah, ini ya, jadi dia akan menghubungkan
Dari welcome, dia akan menghubungkan ke dalam folder layout. Di dalam layout ini ada main, ya, main.blade.php. Kita cukup memanggil mainnya saja ya. Jadi blade.php-nya tidak perlu dipanggil. Ya, kita simpan, Ctrl S. Kemudian kita lihat lagi di browser kita refresh browser kita. Oke, di sini sudah ada tulisannya MDB Bootstrap ya. Atau MDB Team ya. Artinya ini sudah diganti ya. Sudah masuk ke mainnya ya. Nah, kemudian langkah berikutnya kita buka lagi main.blade.php yang tadi ya. Kemudian kita lihat di sini ada start your project ini ya. Nah, start project ini kita delete ya, kita hapus ya. Oke, kita hapus. Kemudian kita ganti H1, enter. Selamat datang di website Laravel, di website penjualan. Kita simpan ya. Nah, kita delete tadi di bawah start project itu, kita delete, kita ganti dengan H1 ini ya. Kemudian kita simpan, Ctrl S. Kita lihat lagi hasilnya di browser kita. Kita enter lagi, kita refresh. Nah, maka dia akan muncul selamat datang di website penjualan. Nah, ini artinya dia sudah terhubung ya ke dalam sini ya. Nah, di main.blade.php. Kemudian langkah berikutnya adalah kita ingin menambahkan navigasi ya, atau navbar. Navbar ini sudah ada tempatnya di navbar.blade.php. Nah, untuk menambahkan navbar ya, kita lihat di sini. Kita lihat di situs MDB Bootstrap-nya atau di MD Bootstrap-nya. Kita lihat di sini ada konten ya. Kita klik konten. Kita klik lagi komponen ya, komponen di sini. Kita ingin menambahkan navbar ya. Oke, di navigation ya. Kita klik di navigation. Kita klik di sini ada navbar. Nah, di sini kan ada banyak ya contoh-contoh navbarnya. Mau yang seperti apa? Mau yang biru atau yang seperti ini atau yang seperti ini ya. Tinggal kita pilih ya. Nah, contoh kita ingin menggunakan yang biru ini aja deh ya. Kita kopikan kodenya. Klik copy kode, kemudian kita pastekan ke dalam navbar.blade.php. Paste, Ctrl V, kita simpan, Ctrl S. Kemudian untuk footernya kita cari lagi di footer ya. Footernya kita lihat komponen, kemudian kita cari di navigation ya, navigation ada footer. Nah, footernya yang seperti ini boleh ya, kita kopikan aja kodenya, copy kode. Kemudian kita pastekannya di dalam footer.blade.php. Kita pastikan ya, Ctrl S untuk menyimpan. Kemudian langkah berikutnya adalah kita menghubungkan dari footer, kemudian navbarnya ya, ke dalam welcome-nya ini ya. Nah, jadi kita bisa menghubungkan extend-nya ini ya. Jadi kita ketikkan di dalam welcome ini.
add section, buka kurung, content, kemudian kita tutup dengan end section. Oke, sudah kita buat. Kemudian sini contoh kita buat H1, enter, home. Ya, jadi di sini ada kontennya. Kemudian kita klik lagi di main.blade.php. Nah, di main.blade.php ini, nah kita ganti selamat datangnya ya, kita hapus saja. Kita ganti dengan include ya. Kita ketikkan di sini ada include, ketik layouts titik navbar. Jadi dia akan memanggil ke dalam navbar.blade.php ini ya. Kemudian di bawahnya include lagi, kita sertakan tanda petik footer layout ya, layouts titik footer. Oke, ini yang statis ya. Kemudian yang dinamis ini nanti kontennya berubah-ubah ya. Kita tambahkan add yield. Kemudian tanda petik content. Nah, yield ini nanti dia memanggil ke dalam welcome.blade.php. Di sini ada konten ya, sectionnya. Nah, nanti dia memanggil ke sini ya. Jadi ini dia berhubungan dari main ke welcome. Oke, kita simpan Ctrl S atau kita klik di sini file, save all ya. Nah, setelah kita simpan semua, kita lihat lagi di browser kita. Kita kembali ke situs kita 127.0.0.1 kita enter kembali. Oke, sudah muncul di sini ada navbarnya. Kemudian ada home-nya di sini dan ada footer-nya. Nah, di sini masih ada yang belum ini ya, belum kita atur ya. Di sini masih tampilannya. Oke, kita lihat lagi di codingan kita. Nah, di sini public-nya coba kita hapus ya. Public ada di main.blade.php ya. Nah, untuk publiknya kita hapus saja. Kita langsung ke folder test ya. Coba kita hapus saja publiknya ya, untuk di CSS-nya. Kemudian untuk di JavaScript-nya juga sama, publiknya kita hapus ya. Oke, kita simpan Ctrl S. Kita lihat lagi hasilnya di browser kita. Kita enter kembali. Yes ya, sudah muncul ya tampilannya. Ini ada navbarnya, kemudian ada footer kontennya ya, kemudian di sini ada home-nya. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Nah, bagi teman-teman yang suka dengan video ini, silakan klik tombol like dan share ke Facebook kalian ya. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe dulu dan nyalakan loncengnya.